Seringkali kita mendengar pendefinisian ilmu ekonomi dari ahli-ahli ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi itu ialah suatu kajian tentang bagaimana seorang individu atau masyarakat dalam mengelola sumber daya produktif yang ada yang sifatnya langka dan bagaimana mendistribusikannya kembali kepada individu dan masyarakat itu dalam rangka konsumsi, baik itu di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Definisi inilah yang selama ini banyak membangun mindset pola pikir kita dan menjadi acuan bagi kita untuk menarik kesimpulan bahwa dalam ilmu ekonomi ini ada sumber daya yang sifatnya terbatas dihadapkan pada keperluan manusia atau hajat manusia yang tidak terbatas. Sekarang muncul pertanyaan, bagaimana sebenarnya pandangan Islam dalam melihat masalah ini? Dalam Islam, seorang dituntut untuk memakmurkan muka bumi ini, memakmurkan segala sumber daya yang ada untuk kepentingan hajat manusia dan orang-orang banyak. Tetapi dengan syarat dalam memanfaatkan sumber daya tersebut harus dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dilandasi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dilandasi dengan melaksanakan ketakwaan dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Ketakwaan ini kalau kita definisikan secara sederhana bermakna melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Jadi dalam berjalan di muka bumi ini, dalam berjalan memanfaatkan sumber daya manusia, sumber daya alam yang ada harus didasari dengan dhawabit, rambu-rambu yang datang dari ajaran Islam yang mulia, yang menginginkan kebaikan kepada manusia dan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'." Seandainya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Dan dalam sambungan ini ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun." Akan tetapi mereka mendustakan, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari rasul-rasul yang diutus kepada mereka, maka kami timpakan musibah, kami timpakan kesusahan baginya disebabkan karena apa yang telah dilakukan oleh mereka. Jadi ekonomi Islam lebih melihat realita ini secara wahyu, bahwa ada sesuatu hal yang mungkin dalam logika sederhana kita mungkin tidak dapat ditangkap, tetapi dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu yang mungkin saja terjadi, dan sebaliknya ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi walaupun dalam manusia menganggapnya bahwa itu sesuatu yang mungkin terjadi. Mengkaji ekonomi Islam berarti kita mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengkaji sirah, sejarah-sejarah atau kisah-kisah yang datang dari para Rasul. Nabi Nuh alaihi salam ketika berdakwah kepada kaumnya, meminta kepada kaumnya untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada kaumnya untuk banyak meminta ampun atas dosa-dosa yang dilakukannya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nuh alaihissalam kepada kaumnya, dalam diabadikan dalam Quran,
Aku mengatakan kepada mereka, minta ampunlah, beristighfarlah kamu kepada Rabb kamu dengan permintaan ampunan. Yursilis sama alaikum midrara, maka akan diturunkan kepada kamu hujan yang lebat. Jadi istighfar menjadi suatu sebab datangnya hujan yang lebat. Jadi ada hal yang mungkin dalam pandangan logika kita, dalam tinjauan akal kita, mungkin hal itu tidak masuk dalam rasio kita. Tapi sebenarnya hal itu ialah realita yang terjadi. Mungkin kita lihat pada negara-negara Islam yang ada mungkin. Contoh mungkin negara Arab Saudi yang dulu sebagai sebuah negara yang tandus dan gersang padang pasir, tiba-tiba menjadi sebuah negara yang kaya raya. Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu rezeki yang banyak di mereka. Dan begitu juga dengan ada negara-negara atau satu kaum, ada satu kampung yang Allah Subhanahu wa taala binasakan disebabkan karena mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka dulu hidup dengan keadaan yang makmur, kaya raya, harta yang melimpah, tetapi Allah Subhanahu wa taala balikkan menjadi sebuah kaum atau negara yang binasa, hancur sehancur-hancurnya disebabkan keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sumber daya yang ada, baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia, dalam pandangan Islam harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Apapun daripada sumber daya yang ada itu selayaknya kita gunakan pada porsinya dan kita tidak membazir dalam pemanfaatan sumber daya tersebut.